Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketua Majelis Taklim Bu Yulis, segenap pengurus MT Arafah, mudah-mudahan semuanya dalam berkah rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang hadir, yang berhalangan hadir, yang sakit kita doakan segera sembuh. Yang sulit mudah-mudahan diberikan kemudahan, yang sempit diberikan kelapangan, yang mencari jalan keluar ditemukan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita, anak keturunan keluarga kita semuanya sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di suasana tahun baru. Ya Bu ya. Tahun baru yang keberapa Bu? 1446. Tanggal berapa? Tanggalnya nih, kita baru masuk tahun baru. Tanggal berapa Bu? Oh, tanggal 5. Tapi ada juga yang tanggal 6 atau tanggal 4. Karena kalau nggak salah tahun baru kita ada yang melaksanakan tahun baru, merayakan tahun baru itu di malam Senin. Di sini malam apa Bu? Kita malam Ahad ya. Malam Senin ada. Kalau NU berdasarkan suratnya itu malam Senin. Udah terlanjur kita pawai di malam Minggu, ya udah akhirnya pawai yang kedua kali. Ada yang udah minum susu lagi. Jadi intinya sekarang tahunnya sama. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini sesuai dengan tema kita. Semangatnya baru, semangat baru. Apa temanya? Menuju Islam yang kafah. Jadi ibu-ibu sekalian, semuanya diawali dengan ucapan alhamdulillah. Waktu berganti. Kalau detik, menit, jam berganti, itu tanda umur kita bertambah atau berkurang Bu? Berkurang. Kalau berkurang berarti jatah hidupnya ikut berkurang. Tenaganya makin kuat atau makin lemah? Makin lemah. Yang tadinya mata kita waktu kecil jelas, semakin bertambah umur begitu. Badan, fisik, kulit, semuanya. Maka seiring tambah tahun, ganti tahun, sebenarnya jatah hidup kita berkurang. Mudah-mudahan
semakin berkurang jatah umur kita, di sisa usia kita ini, kita makin kuat semangat untuk ibadah menuju Islam yang kafah. Amin. Siapa yang kencang aminnya lebih cepat? Amin. Lebih cepat apa nih? Lebih cepat kaya, cepat berkah, cepat dapat rahmat, cepat diampuni, keluarganya cepat sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya cepat dapat anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Banyak-banyak bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersalawat sering-sering kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bu, kita kalau masuk surga, kalau ngandalin muka-muka kita ini, kira-kira yakin gak Bu masuk surga? Yakin ya? Yakin. Bagus, bagus. Tapi saya jujur Bu, kita ini kalau ngandalin amal kita, timbangannya ringan. Sepertinya kita butuh ordal. Apa Bu ordal? Orang dalam. Masuk surga tuh butuh orang dalam. Nah, orang dalam yang nanti bantu kita, nolong kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi modal kita itu nggak bisa seperti Sam'un Al-Ghazi. Ibu pernah dengar Samson? Pernah dengar Samson ya? Samson siapa Bu? Yang jelas Ibu pernah dengar nama Samson? Pernah dengar? Samson itu nabi. Samson itu nabi, Nabi Samson. Cuma kalau diarabkan, nabi kita nyebutnya Sam'un Al-Ghazi. Ini nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau ketawa bicara tentang ada satu nabi yang masuk surga tapi nggak punya pengikut. Masuk surga nyelonong, pegang pedang, pengikutnya nggak ada. Sementara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak followersnya. Berapa followers Nabi Bu? Nabi kita berapa pengikutnya? Followernya berapa? Ya hitung aja dari zaman sahabat sampai sekarang. Kalau Nabi kita selebgram, punya Instagram, Nabi kita yang paling banyak followersnya. Hampir 2 miliar umat Islam di dunia. Betul nggak? Iya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam umatnya paling banyak masuk surga. Yang kedua Nabi Musa. Tapi ada satu nabi yang masuk surga tidak ada pengikutnya. Tapi nabi, masalahnya ini nabi. Kalaupun sendiri tetap bisa masuk surga, nggak perlu orang dalam. Nah kita ini nabi bukan, keturunan nabi iya, cuma Nabi Adam gitu ya. Kita masuk surga nggak bisa sendiri. Masuk surga butuh bantuan. Yang kita butuh bantuan dari siapa? Bantuan dari anak kita. Kalau anak kita soleh solehah, dia bantu kita. Udah mau jatuh ke neraka ditarik sama anak. Atau bantuan dari orang tua kita, karena orang tua kita doain terus. Atau bantuan dari guru kita. Kalau kemudian siapapun nggak bisa bantu, maka pertolongan paling tinggi, puncak pertolongan adalah syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus cintai Nabi, cintai beliau sekuat-kuatnya dengan banyak bersolawat kepada beliau. Jadi kita solawat itu sebenarnya bukan untuk Nabi, tapi solawat itu hanyalah persiapan untuk kita bertemu dengan Nabi. Supaya nanti ketemu Nabi, Nabi nyebut nama kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita membahas tentang semangat baru menuju Islam yang kafah. Momentum hijrah, tahun baru Islam. Kita perlu bertanya, tahun baru ini disebut namanya tahun baru Hijriyah. Bukan tahun baru Masehiyah. Tahun baru Hijriyah dibuat berdasarkan kisah heroik, spirit, di mana perjuangan yang luar biasa
perintah yang tinggi mulia dari Allah kepada nabi beliau sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pindah. Jadi kata hijrah itu artinya bisa diartikan pindah. Kalau pindah rumah bisa disebut hijrah enggak, Bu? Pindah blok misalnya, bisa. Kalau saya duduk di depan, saya pindah ke belakang, saya hijrah enggak? Kira-kira nih, saya dari depan ke belakang, hijrah enggak? Nah ini, hijrah itu sebenarnya pindah dari darul kufur, pindah dari negeri kufur menuju negeri yang beriman kepada Allah. Jadi meninggalkan negeri kufur, menuju satu masyarakat yang beriman kepada Allah. Jadi pada dasarnya meninggalkan kekufuran menuju taat itu disebut hijrah sebenarnya. Dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis sahih, beliau menyebutkan al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang bertekad meninggalkan maksiat menuju taat. Orang yang bertekad meninggalkan maksiat menuju taat itu disebut namanya muhajir atau orang yang hijrah. Jadi kalau kita nyebut tahun baru Hijriah, sebenarnya di dalamnya positif semua. Positif semua. Karena di dalamnya ada peristiwa besar di mana umat Islam untuk eksis terpaksa harus pindah dari tanah air. Kalau kita bilang kita cinta tanah air, cinta NKRI, nggak ada yang meragukan itu. Lalu saya tanya, Bu, Nabi kita cinta Mekah nggak? Nabi kita cinta dengan tanah air? Cinta. Nabi kita cinta betul dengan Mekah. Kenapa Nabi pindah? Nabi pindah ke Madinah, mau tidak mau, karena kondisi sudah tidak mendukung, tidak kondusif. Agama Islam terancam punah, umat Islam, sahabat-sahabat terancam dipersekusi, dieksekusi mati, maka kemudian Allah perintahkan untuk pindah. Nah ini kemudian kalau kita dengar begini nih, gini Bu, Nabi SAW itu setelah wafat paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini wafat di tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian wafat Abu Thalib. Setelah wafat Abu Thalib jarak 3 bulan. Kalau di dalam kitab sejarah Nabawi atau Nabawiyah, Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Safir Rahman Al-Mubarakfuri Rahiqul Maktum, beliau menyebutkan jarak 3 bulan meninggal Abu Thalib ditinggal oleh istri tercinta, yaitu Khadijah. Kira-kira berat nggak keadaan Nabi? Berat. Nabi ditinggal paman, Bu. Selama ini beliau kalau mau dipukul, mau disentuh, dipersekusi, dihina, selama ada pamannya, ada Abu Thalib, Nabi kita ada yang pasang badan, masih aman. Ketika Abu Thalib sudah nggak ada, istri beliau nggak ada, support moral dari istri beliau dan material udah nggak ada, Nabi kita sendiri. Ketika Nabi sendiri, ini nggak ada yang pasang badan. Nabi kita udah mulai berani dilempari batu, musuh-musuhnya udah mulai melempar batu. Setidaknya Nabi pernah dakwah ketika beliau tidak punya paman, tidak punya istri, beliau dakwah ke Taif, lempar batu sampai darah mengalir dari kepala sampai ke ujung kaki, sampai ke sendal-sendal beliau berdarah. Itu artinya apa? Nabi kita sudah tidak punya siapa-siapa di samping beliau. Puncaknya beliau akan dibunuh karena menjadi aktor intelektual perpindahan sahabat. Jadi sahabat-sahabat kaya kan udah banyak yang pindah tuh dari Mekah. Mekah terancam bangkrut. Ekonomi bakal lumpuh karena orang-orang kaya yang masuk Islam ramai-ramai mulai pindah ke Madinah. Setidaknya dalam sejarah ada 150 sahabat di Mekah berangkat pindah ke Madinah bareng-bareng. Maka tinggal kemudian Nabi, dan akhirnya Nabi dengan beberapa sahabat termasuk Abu Bakar dan keluarga-keluarga beliau
Ini mulai kaum-kaum kafir musyrik Mekah berpikir penyebab pindahnya sahabat ini disebabkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai mereka berencana, ini Muhammad harus dihabisin. Karena kalau nggak dihabisin, ini bahaya. Maka singkat cerita, upaya persekusi eksekusi mati terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gagal, dan Allah perintahkan Nabi untuk pindah ke Madinah, tanda kebangkitan di tempat yang baru. Kita melihat hari ini, ibu pernah nggak dengar istilah masyarakat madani? Pernah dengar? Masyarakat madani. Saya ingin tanya bu, masyarakat madani apa bu? Madani itu istilah dari Madinah. Madinah kan nanti berubah bentuk jadi Madani. Jadi Madani itu artinya peradaban, yang berperadaban, seperti peradaban Madinah. Kalau di kita makanya Madani, kalau di Malaysia sering makanya tamadun. Jadi Islam yang bertamadun. Kalau kita nyebutnya masyarakat Madani, masyarakat yang berperadaban, berkeadaban. Kita mengenal hari ini istilah Madani, Islam bisa sampai ke kita itu karena ada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nggak hijrah ke Madinah, kira-kira Islam masih ada nggak bu? Nggak ada, belum tentu ada. Makanya kita syukuri. Beda tahun baru Masehi. Kalau tahun baru Masehi, maaf, nanti ibu bisa baca lebih panjang. Tahun baru Masehi itu kan dibuat dari kata Masehi. Masehi itu kan Al-Masih, Mesias, Mesayah, lahirnya Nabi Isa. Mereka menganggap lahir Isa sebagai Yesus Kristus. Maka kemudian tahun sebelum Masehi itu mereka sebut BC, before Christ. Kalau tahun setelah Masehi disebut bahasa Latinnya Anno Domini, tahun Tuhan kita. Maksudnya tahun Tuhan Yesus. Tapi tahun itu lebih populer, kita lebih ingat. Bahkan jujur, Januari, Februari sampai Desember, Januari, Februari, Maret, April itu kan nama dewa. Januari dewa Janus, dewa yang bermuka dua. Ada Februarius, ada Martius, ada Aprilius. Nanti kalau Agustus kemudian Juli itu lain lagi. Itu nama pangeran. Julius Kaisar sama Agustus. Jadi ibu-ibu sekalian, kita perlu semangat baru untuk hijrah. Apa semangat baru kita? Pertama, kita harus memastikan bahwa peradaban Islam yang disumbangkan kepada kita termasuk kalender Hijriyah. Kita punya kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah bu, kita harus hafal. Saya tadi kalau sama bu status kita, kalau ditanya bulan apa, tanggal berapa, kita suka bingung. Kalau Masehinya ini bulan berapa? Masehi bulan Juli. Tanggalnya tanggal 11. Tapi kena 1 minggu lagi bulan Islamnya kita udah mulai lupa tanggalnya. Ini bulan Muharram. Kapan kita 10 Muharram? Puasa Asyura, disunahkan puasa di tanggal 10. Berapa hari lagi bu? Sekitar Selasa. Nah, saya sarankan bu, sekiranya bisa di rumah kita belilah kalender Hijriyah. Selain kalender Masehi ada kalender Hijriyah. Kan kita bicara semangat baru. Kalau bicara semangat baru berarti yang lama, semangat lama diperbarui. Kalau kita punya semangat baik, kita tingkatkan. Maka semangat baru menuju Islam kafah, sesungguhnya kita harus bangga menjadi umat Islam. Kita harus bangga dengan status kemuslimahan kita. Bangga kita pakai jilbab, bangga kita nutup aurat, bangga kita beribadah ikut majelis taklim. Kita harus bangga.
Harus bangun rasa-rasa bangga itu terhadap agama. Kenapa, Bu? Karena maaf saja, ini Islam ini jangankan kita, kadang Islam ini banyak dikuatkan oleh orang-orang kafir. Mereka menemukan ilmu pengetahuan, akhirnya ilmu pengetahuan yang mereka temukan selaras sama dengan dalil-dalil kita. Misalnya ilmuwan-ilmuwan mengatakan bahwa alam semesta ini asal mulanya dari yang bersatu padu, yang kita kenal dengan teori Big Bang. Ternyata di dalam Al-Quran ada kalimat radqan fafataqna fiha. Awalnya alam semesta ini bersatu padu, lalu kami cerai-beraikan. Nah, artinya apa? Mereka menemukan teori, padahal Islam sudah jauh-jauh hari. Belum yang lain-lain. Makanya pertama, kita harus bangun kebanggaan. Kalau tahun baru Islam, semangat baru, maka tema ini menyimpan pesan bahwa ibu-ibu kita semua harus bangga menjadi muslim. Bu, kira-kira bersyukur nggak jadi muslimah, Bu? Syukur, Bu? Alhamdulillah. Bersyukur gak kalau kita melihat anak kita soleh? Anak kita ngajinya bisa, terus sholatnya doain kita. Kalau depan kita, belakang kita suka jaga adabnya, sopan, disuruh langsung ikut. Luar biasa tinggi budi pekerti anak kita, kita sejuk hatinya. Itu yang kita doakan setiap hari. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kebanggaan kita jadi muslim. Maka kalau kita tanya, hijrah itu penting? Penting. Kalau kita sedekahnya hari ini, setiap hari sedekahnya 50.000, tiap tahun 50.000, kapan disebut hijrah? Kalau sedekahnya bertambah dari 50.000, dia punya kemampuan lebih, ditambah, ditingkatkan. Kalau belajar baca Quran misalnya, baca Quran satu hari berapa, Bu? 1 juz. Masya Allah. Teladan. 1 hari 1 juz. Maka tanda kita hijrah, meningkat hari tambah tahun, maka ngajinya berjus-jus. Jus jeruk, ya, alpukat. Jadi one day one jus. Jangan sampai mundur. 1 hari 1 jus, lama kelamaan tambah tahun bukan 1 jus, 1 hari 1 ayat. Ini yang repot. Langkah mundur. Tahun baru berarti ada peningkatan. Apa balasannya orang yang meningkat dalam ibadah? Balasan orang yang meningkat dalam ibadah atau orang yang hijrah dalam ibadah, maka Allah berikan 4 balasan. Ibu bisa buka mengawali kajian kita di dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 20 sampai 22. Allah berikan 4 balasan buat orang yang meningkat dalam ibadah. Jadi buat orang yang hijrah ada semangat baru, Allah berikan 4 balasan, yaitu di dalam surah At-Taubah ayat 20 sampai 22. Silakan, Bu. Ayat 20 sampai 22. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Silakan artinya. Pakai mic. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah
dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Baik, ayat itu orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, syaratnya dengan harta dan jiwa mereka, mereka memperoleh derajat yang paling tinggi. Mereka itulah orang-orang sukses. Jadi kalau ditanya siapa itu sukses, orang-orang sukses? Orang sukses di ayat itu adalah orang beriman dan hijrah. Ada kata-kata orang yang berhijrah. Jadi hijrah itu pada dasarnya tarkul ma'asi, tarkul dzunub, meninggalkan dosa. Yang tadinya maksiat, lingkaran maksiat, circle-nya ditinggalin. Maksiat kecil, dia punya teman nongkrong, biasanya isinya pasti ngerumpi, grup-grup rumpi misalnya, lalu ditinggalin, pindah ke kelompok yang suka ngaji, kelompok yang suka zikir, kalau ngomong yang baik, maslahat, itu hijrah. Begitu juga yang tadinya baca Qur'annya dikit meningkat, kebaikannya dikit meningkat. Orang ini kalau mereka melakukan terus menerus, mereka mendapatkan yang namanya a'zamu darajah. Apa bu? A'zamu darajah, derajat yang paling tinggi. Nah ini ngomong-ngomong, by the way, ibu-ibu sekalian, masuk surga itu, saya tanya, kira-kira kita masuk surga nggak? Ibu jawab yang tegas supaya malaikat nggak ragu-ragu. Masuk surga nggak bu? Masya Allah, amin. Tapi jujur, kata sahabat Nabi ini, nama sahabatnya Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal menyebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ada pernyataan beliau, masuk surga itu ternyata ada 4 gelombang, ada 4 kelompok. Kelompok pertama, masuk surga itu ada 4 gelombang. Gelombang pertama atau kloter pertama namanya kloter muttaqin. Kelompok terbang ke surga itu namanya pertama muttaqin, kata Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi. Siapa muttaqin? Muttaqin itu artinya orang-orang yang bertakwa. Nanti kalau ibu mau tanya silakan, tapi saya belum jelasin tuh. Pokoknya orang bertakwa tuh yang pertama. Yang kedua, kloter kedua yang masuk surga itu kloter syakirin. Syakirin itu kloter orang-orang yang bersyukur. Sampai mati kerjaannya bersyukur aja. Kloter syakirin. Nah, ini kelompok kedua nih. Yang ketiga, kloter ketiga namanya kloter khaifin. Siapa khaifin? Orang-orang yang takut. Orang-orang yang takut, dikit-dikit takut kok dikit-dikit. Nanti ibu mau tanya takut apa? Mungkin saya yang bertanya kali. Itu kelompok yang takut. Yang keempat namanya kloter ashabul yamin. Ashabul yamin. Yakin, saya yakin ibu pernah dengar. Pernah dengar kan? Ashabul yamin di surah apa? Surah Surah Al-Waqi'ah. Ashabul yamin. Surah Al-Waqi'ah. Siapa ashabul yamin? Saya hanya ingin jelasin ashabul yamin. Nanti kalau yang 3 saya yakin ibu udah paham. Kecuali nanti kalau ada yang bertanyakan silakan. Ashabul yamin itu siapa? Ashabul yamin itu STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Ini ada kelompok di mana sebenarnya nggak layak masuk surga. Kenapa? Ibadah iya, maksiat juga iya. Saya tanya bu, kira-kira kita ada nggak di kelompok ini? Nggak ada.
Kita kayaknya di kelompok yang mana nih? Kelompok yang pertama. Masya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Overconfident ya. Masya Allah, saya nggak apa-apa. Jadi kalau kita berada di ashabul yamin pun ibaratnya nggak apa-apa. Ashabul yamin itu ibadah iya, dosa iya, cuma dia jujur. Nanti di hadapan Allah dia bilang begini, saya kayaknya nggak bakal masuk surga. Saya sadar dosa saya banyak. Nah, kesadaran ini atas rahmat Allah, Allah masukin ke surga. Tapi maaf, kloternya nggak bisa yang pertama, nggak bisa yang kedua, nggak bisa yang ketiga. Sorry ya, masuknya ke 4. Kalau masuk ke 4 biasanya sudah macet. Masuk surga udah terlanjur penuh penghuninya. Ibaratnya gitu ya. Nyusul, orang nyusul itu kan biasanya dapatnya sisa-sisa. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, azam darajah, orang-orang yang hijrah balasannya derajat paling tinggi. Semakin tinggi hijrahnya kita, semakin tinggi derajatnya, dan itu menentukan gelombang pertama, gelombang kedua, atau gelombang ketiga, atau gelombang keempat. Semakin semangat kita hijrah, maka semakin cepat kita berada di gelombang makin paling depan. Makanya gelombang muttaqin itu gelombang sahabat, para sahabat Nabi, istri Nabi, kemudian ulama, orang-orang yang betul-betul bertakwa. Takwa itu apa sih? Takwa mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Contoh, sesi tanya jawab nih. Contoh, salat itu mengerjakan perintah. Saya tanya Bu, apakah orang salat disebut orang takwa? Coba saya ingin ngebalikin ini. Orang takwa itu ngerjain perintah, jauhi larangan. Apakah orang sholat disebut orang takwa? Bisa jadi, bisa enggak. Bisa jadi, bisa enggak. Betul. Bisa jadi, bisa enggak. Ada orang sholat rajin di depan mertua. Takwa enggak? Hah? Bisa jadi takwa, bisa jadi enggak. Depan mertua dia rajin, ternyata di belakang mertua rajin juga. Ada yang rajin di depan orang hanya karena riya, pamer. Tapi orang-orang begini jelas gak masuk takwa. Ngerjain perintah iya, tapi enggak takwa. Berarti takwa itu kata Nabi bukan sekedar zahirnya, tapi kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu di balik ini, di dalam. Kalau sakitnya itu di sini, takwa juga di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu saya kasih tahu singkat aja. Umar bin Khattab ketika ditanya tentang takwa itu kalau kamu keluar dari rumah, jalan tuh lubangnya banyak, ada durinya. Kita ngindar duri, ngindar lubang, ngindari batu, itu tanda takwa. Analoginya begitu. Berarti takwa itu sebisa mungkin menjaga diri. Jadi merasa dilihat sama Allah, nggak mau terjerumus sedikit pun. Tidak mau terjerumus sedikit pun, sekalipun itu dosa kecil dijauhi. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa kecil, ya, menjauhi dosa-dosa kecil karena merasa diperhatikan oleh Allah, merasa dilihat sama Allah, Allah dekat, Allah ngelihat dia terus,
di mana-mana, di Masjid Arafah Allah melihat, di luar Masjid Arafah Allah melihat, di pasar Allah melihat dia, bersama orang Allah melihat dia, dia sendiri di kamar Allah melihatnya, dia bersama HP Allah melihatnya, dia dengan anak Allah melihatnya, dia dengan suami Allah melihatnya, dia dengan istri Allah melihatnya, dia di malam hari Allah melihatnya, ngorok atau tidaknya Allah melihatnya, bangun malam atau enggak Allah melihatnya, siang di mana Allah melihatnya. Allah merasa dekat, dia merasa dekat dengan Allah. Lalu setiap dia merasa dekat, dia takut melakukan maksiat. Itu namanya takwa. Makanya takwa itu asal katanya wiqayah, merasa diawasi. Wiqayah, asal kata takwa itu wiqayah. Wiqayah itu merasa diawasi. Wiqayah, wiqayah, merasa diawasi. Jadi ini kelompok yang paling cepat masuk surga. Pertama, kalau ada di antara kita begitu, di antara kita begitu, ketika kita megang HP kita takut karena kita dilihat sama Allah. Ketika kita buka status takut karena Allah melihat kita. Ketika kita buka Facebook takut karena Allah melihat kita. Kita buka TikTok takut karena Allah melihat kita. Kalau ada rasa takut dalam arti memang kemudian kita ngejauhin betul-betul ngejauhin, kemudian sholat ibadah sunnah tetap ditegakkan, maka ini semuanya terangkum dalam kata takwa. Jadi takwa itu asal katanya wiqayah, merasa diawasi, waspada, jadi hidup mawas diri. Itu berat, Bu, berat, paling berat. Kalau kita nggak mampu di sini, mulai kita mundur dikit. Coba kloter yang kedua namanya syakirin. Syakirin itu siapa? Bersyukur. Dikasih dikit bersyukur, dikasih banyak bersyukur, kasih nikmat bersyukur, dikasih musibah juga sabar bersyukur, nggak ada keluh kesah. Pokoknya semua dari Allah. Temannya dikasih nikmat, dia bersyukur. Dia kemudian dikasih pelajaran, dikasih ujian sama Allah, dia terima lapang dada bersyukur. Karena Allah sebagai guru, Allah ngajar, ada hikmahnya. Kalau sampai mati tidak pernah mengeluh, nahan diri, bersyukur terus kepada Allah, mukanya bahagia terus, dikit-dikit alhamdulillah. Alhamdulillah. Idza wajada khairan falyahmadillah, kata Nabi. Kalau dia dapat kebaikan, dia muji Allah. Wa idza wajada ghaira dzalik, kalau dia mendapatkan bukan kebaikan, dapat keburukan, fala yalumanna illa nafsah, dia tidak menghina kecuali dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia ngambil pelajaran, dia introspeksi diri. Orang-orang yang bersyukur begini sampai mati, wafat, nanti di surga, kata Muaz bin Jabal, masuk di kloter kedua. Gelombang kedua. Kalau yang ketiga, khaifin. Siapa khaifin? Orang-orang yang takut. Takut itu dosa. Udah melakukan dosa, istighfar, takut. Mau melakukan maksiat, takut. Tapi juga dia goyang, takut. Setelah itu melakukan maksiat. Setelah melakukan maksiat, takut. Kebayang-bayang nanti disiksa dalam kubur, kebayang-bayang siksa neraka. Maka orang-orang yang begini kalau sampai wafat masuk di kelompok yang ketiga. Maka rada-rada yang agak mudah itu kloter yang keempat. Pilih mana, Bu? Ayo kita semangat, pilih mana nih? Yang nomor 1 dong, amin. Nomor 1 kita. Kalau nomor 1 mulai pelajari takwa itu apa sih, pelajari terus. Nanti sampai takwa diikutin dalam pengejauhan tahan, dalam amalan. Itu nanti baru jadi muttaqin, orang-orang takwa. Nah, ini kemudian orang-orang yang hijrah. Orang yang hijrah derajatnya paling tinggi. Yang kedua, di ayat berikutnya, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Silakan.
Tuhan mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Oke. Selanjutnya khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Oke. Itu ayat 21, Ibu perhatikan, Allah menggembirakan mereka dengan rahmat. Orang yang hijrah pasti digembirakan oleh Allah. Dengan cara apa? Allah berikan rahmat. Rahmat itu penting. Kalau ingin tahu kenapa alam semesta ini begitu seimbang, nggak punah, alam semesta ini nggak hancur, itu karena masih ada rahmat. Ada manusia yang membawa rahmat. Allah masih merahmati. Kita kalau udah melihat rahmat itu nggak ada ketika induk lupa sama anak. Seorang ibu sudah tidak lagi ingat sama anak, itu tanda rahmatnya putus di dalam keluarga itu. Itu contoh. Kalau kita melihat hewan, ayam sama anaknya masih kecil, itu dia tutup dengan sayapnya. Itu rahmat induk ayam sama anaknya. Walaupun kenyataannya udah besar, sang anak kadang mencari ibunya. Udah besar, anak ayam itu kadang mencari induknya. Pada waktu kecil, rahmat itu kelihatan jelas. Induk bagaimana ngayomi anak. Itu rahmat-rahmat. Setiap Allah ciptakan makhluk ada rahmatnya. Tapi rahmat itu kalau dikumpulkan, kalau Allah berikan rahmat banyak pada orang itu, makin baik. Kalau ngomongnya makin santun, jujur, perbuatannya dibimbing oleh Allah, dijauhkan dari maksiat. Nabi SAW adalah makhluk yang paling banyak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita pernah dengar ayat, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena rahmatnya Nabi itu ibarat air. Bu. Nah. Air kalau penuh apa, Bu? Melimpah. Rahmat Nabi itu karena banyak maka melimpah. Melimpahnya itu terbagi ke semesta alam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya kepribadian beliau, tutur kata beliau, tidak ada musuh yang tidak mengakui. Semua musuh mengakui. Dulu musuh-musuh Nabi itu nggak sanggup melihat Nabi, karena kalau melihat bisa berubah. Kalau berpapasan dengan Nabi itu nggak melihat Nabi. Kenapa? Kalau melihat Nabi bisa berubah. Karena Nabi SAW itu bagus semuanya. Makanya ketika Nabi mau dibunuh, ada pembicaraan rahasia di malam Kamis di balai warga Darun Nadwah di Mekah sana. Ketika Nabi mau dibunuh, ada 14 orang Arab bertemu di situ. Ada Abu Jahal, ada kemudian Umayyah bin Khalaf, ada Bukhturi, dan orang-orang kafir Quraisy ngumpul semua. Ada 14 orang. Mereka merencanakan bagaimana Muhammad ini segera dibunuh. Caranya gimana? Nggak ketemu caranya. Pertama ada yang ngusulin, Muhammad itu kalau bisa kita buang aja. Muhammad kita buang ke negeri orang, biar dia di sana tinggal jauh dari kita, dan dia nggak balik ke sini lagi. Dia juga nggak tahu kok jalan pulang. Apa kata iblis? Iblis yang nyamar jadi manusia, dia bilang ini usulan yang konyol. Muhammad itu mau ditaruh mana? Muhammad itu mau dibuang kemana aja pasti punya pengikut. Karena Nabi Muhammad itu punya pesona. Nabi Muhammad SAW itu kalau beliau bertutur kata, orang akan dengar. Kalau beliau berbuat, akan diikuti. Kalau orang melihat, orang akan terpesona. Itu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka usulan itu nggak diterima. Datang lagi usulan yang kedua. Kalau gitu Muhammad
kita penjarain aja di Mekah, di Ka'bah. Nanti di samping Ka'bah kita bikin penjara, kita ikat biar dia di situ nggak bisa makan, nanti mati kelaparan. Seperti penyair-penyair dulu yang pernah menghina kita, itu ada usulan begitu. Apa kata iblis yang nyamar jadi manusia? Ini sama usulan konyol. Muhammad kalau dipenjarain begitu, kalian akan diserang balik oleh sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Muhammad itu bukan seperti sahabat kalian. Sahabat Muhammad itu di mana Muhammad berada, mereka ngintip. Di mana Muhammad hari ini ngapain, mereka tahu. Jadi kalau Muhammad di penjara, kalian akan diserang balik oleh sahabat-sahabat Muhammad. Sampai akhirnya usulan Abu Jahal bilang, kalau gitu Muhammad kita datangin aja ke rumahnya. Kita datangin ke rumahnya di atas jam 12 malam, karena dia suka keluar jam 12 malam. Pas dia keluar rumah, kita pancung, kita bunuh rame-rame. Kalau bisa yang megang pedang itu 12 kabilah. Jadi ada 12 pemuda, masing-masing megang pedang tajam yang berotot, sama-sama mencincang Muhammad agar nanti nggak bisa dideteksi siapa pelakunya. Toh kalaupun keluarga Muhammad nuntut, mereka nggak bisa melawan, karena mereka akan melawan 12 suku. Supaya damai, kita bayar aja, gitu tuh. Kenapa Bu? Karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu Nabi yang luar biasa. Sampai mereka melakukan cara begitu kejam, keji, tapi Allah gagalkan. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan terkait rahmat, Nabi kita itu rahmatnya luar biasa. Gara-gara rahmatnya banyak, Nabi itu dicintai. Rahmat banyak, Nabi itu dihormati. Pohon-pohon tunduk, batu-batu ngasih salam. Bahkan mimbar dari kurma, pohon kurma, di mana Nabi selalu bersandar di Madinah. Kalau ceramah, Nabi bersandar di pohon kurma. Ada tawaran dari tukang kayu. Ada seorang wanita konglomerat di Madinah nawarin supaya diganti mimbar yang bagus. Dapat kabar, kemudian Nabi terima, silakan kalau mau ganti. Ini pohon kurma nangis sekencang-kencangnya, dan itu sahih. Sahabat semua tahu, dengar tangisan kurma. Sahabat bingung, siapa sih yang nangis? Nangisnya seperti tangisan bayi. Sahabat cari siapa yang nangis ya. Dicari ke tetangga, nggak ada. Yang bayi-bayi yang nangis nggak ada. Masuk ke Masjid Nabawi, kok ada yang nangis? Siapa? Akhirnya ditanya ke Nabi, siapa yang nangis? Nabi kasih tahu yang nangis itu adalah pohon kurma, tempat bersandarnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa nangis? Karena pohon kurma dia nangis, ini Muhammad SAW nanti bakal gak bersandar lagi ke beliau. Muhammad SAW pasti nanti di mimbar. Akhirnya dia diasingkan. Karena merasa diasingkan, dia nangis. Maka kemudian Nabi usap. Nabi sampai bilang, kamu ingin bersamaku di dunia atau bersama aku di akhirat? Karena kurma ini kan makhluk hidup, tumbuhan, gak punya akal. Kalau kita tanya begitu, kita jawabnya apa? Pengen bersama Nabi di akhirat. Tapi kurma bilang pengen bersamamu di dunia. Ya, tapi Nabi usap. Udah kamu ini ya, nanti Allah rahmati. Kamu sabar. Kak Nabi usap-usap, kemudian diam tuh, tangisannya hilang seketika. Ini rahmatnya Nabi, nggak terbantahkan. Jadi orang hijrah itu diberi rahmat oleh Allah. Yang ketiga, orang yang hijrah itu selain dapat rahmat, dapat namanya ridho. Ibu pernah dengar ridho Allah tergantung ridho orang tua. Jadi ridho Allah fi ridhal walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Bu, ridho itu apa, Bu? Ridho? Apa ridho? Ridho dengan syukur sama ridho terhadap ketentuan Allah. Ibu kalau ridho sama anak gimana? Anaknya misalnya gini, si A, si C punya anak 3. Anak yang pertama sholatnya jarang-jarang. Yang kedua sholatnya
tepat waktu, tapi masih suka ngelawan. Yang ketiga, sempurna, sholat jalan baik, sama orang tua berbakti. Lebih ridho mana tuh? Pada anak pertama, kedua atau ketiga? Atau semuanya? Hah? Jadi memang kita sebut ini anak kita semua. Saya ingin tanya, Bu, ada pilih kasih nggak sih dalam anak, kalau dalam kepada anak? Kalau anak itu ada satu yang paling menonjol dari prestasinya, karirnya, ibadahnya, kira-kira ada pilih kasih nggak? Bisa nggak pilih kasih sebagai seorang ibu? Niatnya enggak, tapi kenyataannya bisa. Jangankan kita, Nabi Yakub aja, Nabi Yakub itu punya anak 12, tapi Nabi Yakub paling suka memuji Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf akhirnya dibuang ke sumur, karena kakak-kakaknya iri, kok Yusuf terus yang dipuji. Ada nggak orang tua cenderung begitu? Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Kalau ibu bilang ridho itu ikhlas, ridho itu terima, ya, di dalam kata ridho ada ikhlas, di dalam kata ridho ada terima. Kalau Allah ridho, gimana? Kalau Allah ridho, orang yang hijrah, Allah ridho kepadanya. Apakah Allah ikhlas? Orang yang hijrah, Allah ikhlas kepadanya, gitu. Kalau ridhonya Allah, ridho itu rahmat tertinggi. Ridho itu juga rahmat, tapi rahmat tertinggi namanya ridho. Rahmat tertinggi itu namanya ridho. Masuk surga itu pakai rahmat nggak? Pakai rahmat. Tapi kalau ridhonya Allah itu rahmat tertinggi. Kalau Allah sudah ridho, berarti ini hamba pasti jadi wali. Ini hamba pasti jadi wali. Apa arti wali, Bu? Ini hamba pasti jadi kekasih. Kalau Allah sudah ridho, ini hamba pasti jadi kekasih. Maka orang yang hijrah itu dia diberi derajat yang tinggi, dapat rahmat. Yang ketiga dapat ridho. Dan dari puncak semuanya itu, setelah dapat 3, Allah berikan bonus namanya surga. Jadi orang yang hijrah itu dapat 4. Pertama derajat yang tinggi, yang kedua dikasih rahmat, yang ketiga dikasih ridho, yang keempat masuk surga. Nah ini mudah-mudahan kita dikasih 4. Amin. Dapat 4 ini. Yang pertama derajat yang tinggi, yang kedua rahmat, yang ketiga ridho, yang keempat surga. Nah, hijrah kemana? Hijrah menuju Islam yang kafah. Bagaimana Islam yang kafah? Islam yang kafah itu sebenarnya kalau kita mempertimbangkan segala urusan kita dengan timbangan Islam, sederhana. Misalnya kita berbuat ini boleh nggak di dalam Islam? Kita ini kira-kira melanggar hukum nggak? Kita ini mengikuti hukum nggak? Makanya Nabi bilang singkatnya begini, untuk menuju Islam kafah harus punya 2 pintu. 2 pintu. Kita disuruh hijrah. Hijrahnya menuju Islam kafah. Kafah itu apa, Bu? Kafah itu totalitas. Jadi masuk Islam itu harus totalitas. Maaf, kalau mencuri hukumannya apa, Bu? Dalam Islam potong tangan, ya kan? Tapi kenyataannya nggak ada tangan yang dipotong, ya nggak? Setidaknya koruptor kayak yang dipotong tangannya nggak ada. Padahal itu hukum Islam.
berzina dicambuk, tapi nggak ada tuh pencambukan kecuali di Nanggro Aceh. Kemudian kalau yang membunuh nggak dimaafkan, dibunuh lagi, namanya kisos. Makanya kalau di Mekah kan ada tuh kejadian membunuh tapi nggak sengaja, kecelakaan, keluarganya nggak memaafkan, keluarga korban, ia dibunuh, dihukum mati. Berarti kalau masuk Islam keseluruhan secara kafah, termasuk sejak seluruh hukum Islam, kita mulai berniat, kita ngikuti seluruh hukum Islam. Hukum Islam itu lewat dua pintu. Islam kafah itu lewat dua pintu. Pintu pertama namanya Quran, pintu kedua namanya hadis. Menuju Islam kafah itu lewat dua pintu. Pertama namanya Quran, yang kedua namanya hadis. Makanya Nabi kita menyebutkan taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya selama berpegang pada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis sunnah. Jadi Islam kafah ini, ibu-ibu sekalian, kalau kita hijrah menuju Islam kafah, berarti kita harus lewat dua pintu ini. Mulai kita pelajari bagaimana sih keluarga yang sesuai dengan Quran, bagaimana sih keluarga yang sesuai dengan hadis, bagaimana Nabi itu dalam rumah tangga Nabi seperti apa, bagaimana Nabi kalau berdagang, bagaimana Nabi kalau bersosial, bagaimana Nabi bertetangga, bagaimana istri Nabi dengan Nabi sebagai suaminya, bagaimana istri Nabi dengan ibu-ibu yang lain. Mulai dipelajari lewat dua pintu ini. Dari dulu kalau kita mau berhijrah menuju Allah dan Rasul, maka kita lewat dua pintu. Makanya ibu-ibu sekalian, tema ini luar biasa. Saya mulai menyampaikan tentang balasan orang yang hijrah, agar kita semangat untuk hijrah. Dan yang kedua, ketika kita mendengar kata-kata kafah, Masya Allah, kafah itu nggak main-main. Kafah itu berarti kita bertekad seluruhnya. Kita mulai ngecek keluarga kita, kita mulai ngecek anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita dalam mengamalkan Islam. Kita mulai ngecek kita nih, bagaimana saya mengamalkan Islam. Sebagai suami bagaimana mengamalkan ajaran Islam, sebagai istri bagaimana mengamalkan ajaran Islam. Kita mulai pelajari hukum-hukum Islam. Lewat mana? Lewat dua pintu. Saya selalu ulangi ini Bu, supaya kita paham. Belajar Islam kafah itu harus lewat dua pintu, Al-Quran dan hadis. Nah, nanti ibu-ibu sila tanyakan, tapi tolong jangan dipahami ketika Quran dan hadis harus dipahami, oh seperti kelompok ini, jangan begitu. Itu nanti uraiannya panjang. Nanti saya kasih kesempatan ke ibu-ibu kalau mau ditanyakan. Tapi momentum hijrah, semangatnya harus meningkat. Semangat harus meningkat. Ibu-ibu sekalian, ada pesan Nabi bilang, orang cerdas itu beda dengan orang yang gak cerdas. Orang cerdas itu kata Nabi, al-qayyis man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu dia suka evaluasi diri. Orang cerdas itu adalah orang yang suka evaluasi diri. Saya ulangi, orang yang cerdas itu adalah orang yang suka evaluasi diri dan beramal, berbuat. Saya ulangi, orang yang suka evaluasi diri dan berbuat untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas kata Nabi. Orang cerdas itu kata Nabi, saya ulangi, orang yang suka evaluasi diri dan berbuat untuk kehidupan setelah mati. Jadi orientasinya setelah mati, bukan sebelum mati.
Orientasi hidup orang cerdas, kata Nabi, untuk kehidupan setelah mati, bukan sebelum mati. Berarti apa? Orientasi orang cerdas akhirat, bukan dunia. Adapun orang-orang yang idiot, wal ajiz, orang yang lemah, mereka itu wattaba'a hawa, suka mengikuti hawa nafsu, wa tamanna 'ala Allah, lalu minta ampun kepada Allah. Dia maksiat, lalu dia berharap surga. Inilah orang-orang yang kata Nabi, orang-orang yang lemah, al-ajiz. Orang yang ajiz, orang yang lemah, orang yang idiot, orang yang dungu. Ini Nabi menyampaikan sindiran buat saya dan kita bersama dan semua. Nabi bilang gini, orang yang lemah itu adalah orang yang sibuk ngikuti hawa nafsu kemudian berharap surga. Masuk akal nggak, Bu? Masuk akal nggak? Ngikuti nafsu tapi berharap, bahasa kita apa? KCDL. Apa KCDL? Kacian deh lu. Kacian deh lu. Ngikut nafsu, mulutnya nggak kejaga, mulutnya ember, tangannya nggak bertulang, ngetik apa aja detik, nggak manfaat, disebarluaskan, bikin fitnah. Kakinya nggak karuan melangkah, nggak jelas. Rekreasi bagus, tapi banyak hari-harinya, waktu-waktunya langkah kakinya itu untuk maksiat, hal-hal yang nggak manfaat, menghambur-hamburkan waktu. Yang harusnya dia bisa berbuat baik, gara-gara kakinya melangkah ke tempat yang salah, ikut salah. Mengikuti nafsu tanpa pertimbangan, ikutin aja, setiap ada maunya, yang penting mau perutnya diikutin, mau mulutnya diikutin, pokok yang penting nyaman aja menurut dia, diikutin semua. Tapi kemudian dia minta surga. Kalau ditawarin minta apa? Minta surga, tentu dibalas sama iklan Wanipiro. Makanya segala sesuatu itu ada yang harus kita wakafkan. Kalau kita pengen jadi orang pintar, maka benar kata Nabi, ikuti. Suka evaluasi diri, kalau melakukan kesalahan merasa ini dosa betul nih, gimana kalau nggak diampuni oleh Allah. Yang kedua, kemudian beramal untuk akhirat, berbuat untuk akhirat. Jadi orang pintar kata Nabi beda orang pintar kata kita. Kalau orang pintar kata kita beda. Orang pintar kata kita biasanya ukuran kita bisa ilmunya, bisa IQ-nya gitu ya. Tapi orang pintar kata Nabi adalah suka evaluasi diri dan berbuat untuk kehidupan setelah mati. Adapun orang yang dungu, orang yang idiot, orang yang lemah, suka mengikuti hawa nafsu dan berharap-harap kepada Allah, minta surga. Nah ini, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka mari kita koreksi diri kita lihat diri kita manfaatkan betul. Umur kita udah tambah nih. Walaupun kelihatannya kita ini masih muda, masih semangat nih, tapi kita perlu hijrahnya memperbaiki bagaimana keislaman keluarga kita. Kita cek anak kita bagaimana ngajinya, anak kita bagaimana nih belajar Islamnya, anak kita bagaimana pengetahuan Islamnya. Sesekali kita tanya tanpa mengurangi ilmu pengetahuan yang lain, kita tanya pengetahuan yang lain untuk kompetitif, tapi jangan lupa yang substansial, akhlaknya kita perhatikan. Mulai kita semua kita cek diri kita, masing-masing ngecek. Nah inilah kemudian semangat kita menjemput Islam yang kafah lewat dua pintu, Al-Quran dan Sunnah. Saya kira itu untuk sementara. Barangkali ibu-ibu sekalian mau berbagi informasi atau mau ditambahkan atau mau tanya tentang pembahasan kali ini, kami persilakan. Kami kembalikan kepada ibu. Ibu, ada yang mau? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan yang tadi, saya kemarin dengan dia, kita memasuki usia 40, ada
tidak kita perdengarkan, Bang. Mulai berkurang waktu kita. Dua empat yang harus kita punyai adalah satu, ridho sama ketentuan Allah dan roja. Jangan sampai di usia 40-50 tahun kita selalu khauf atau takut ya, tapi punya keyakinan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Kaitan dengan tadi jawabannya masuk surga. Dan nomor 3 kan berarti kita harus takut dari roja ya tadi, gimana jadi menempatkan diri di usia mau 40 di Ustaz. Jadi apakah roja yang harus dibesarkan atau khauf tadi? Karena kan golongan ketiga. Iya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada ungkapan ya, pernyataan setelah angka 40 itu diperbanyak roja. Tapi khaifin di situ, khaifin ada khauf dan roja. Khauf roja ini beda ya dengan khaifin itu. Khauf roja itu, khauf itu takut masuk neraka, roja itu berharap masuk surga. Memang orang Islam harus ada di antara dua ini. Raghabah wa rahabah, rasa harap-harap cemas, harap-harap cemas harus ada. Tapi khaifin itu sebenarnya lebih pada kelompok orang yang sudah terpatri di dalam hatinya takut melakukan maksiat. Jadi gini, mereka orang yang berhasil mengidentifikasi maksiat. Ini maksiat loh, ini maksiat, ini nggak manfaat. Dia tinggalkan itu. Jadi dia bukan soal apa. Dia bilang begini, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Aku takut melakukan maksiat. Kalau aku sudah melakukan maksiat, nanti Allah mengazabku. Jadi maksudnya dia bukan bicara tentang ada harap-harap cemas lagi, tapi memang dia meninggalkan maksiat itu karena takut. Agak dekat dengan takwa, agak dekat dengan takwa. Takwa itu kan merasa dilihat sama Allah. Orang-orang khauf juga begitu. Khaifin tadi juga begitu. Cuma dia secara amaliyahnya masih di bawah, kualitas ibadahnya masih di bawah. Tentang kata-kata roja tadi, apakah kata roja itu tidak ada kata khauf di dalamnya? Saya kurang sependapat. Karena orang Islam itu tumbuh harus dengan dua perasaan. Nggak boleh terlalu pede masuk surga. Nggak boleh juga terlalu takut merasa diri ini bakal masuk neraka, nggak boleh juga. Jadi bagaimana sikap kita? Makanya sikap kita yang paling penting, ya Allah, aku ini nggak layak masuk surga, tapi aku nggak kuat masuk neraka. Makanya kita dengar tuh Abu Nawas bilang, Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Kita ini nggak layak masuk surga, tapi masalahnya kalau masuk neraka kita nggak kuat. Perasaan itu saya bilang, saya pribadi umur berapapun harus ada. Kenapa? Justru orang masuk surga itu adalah orang yang banyak rendah hati. Orang yang banyak rendah hati, yang merasa dirinya nggak pantas masuk surga. Dengan dia merasa nggak pantas masuk surga, dia sadar kenapa dia nggak pantas. Karena dosanya banyak. Ketika dia menyadari dosanya banyak, apa yang dia lakukan supaya dia pantas setidaknya di hadapan Allah? Dia beristighfar. Maka rojak bisa dimaknai juga sebenarnya orang yang berhasil mengidentifikasi dosa, lalu dia beristighfar. Dengan istighfar itu dia berharap rahmat Allah. Bisa begitu. Tapi kalau kita dihantui ketakutan, beda lagi. Yang disebut horor, itu lain lagi. Takut di sini dengan rojak, dia tumbuh bersamaan, nggak boleh ganti-ganti hari. Misalnya hari ini gua mau rojak, besok gua mau khauf, nggak bisa gitu bu. Khauf dengan rojak ini, setiap kita beraktivitas harus ada dua-duanya. Nggak boleh bilang ini, hari ini saya rojak ya, hari rojak aja. Saya berharap surga.
saya yakin, besok saya takut sama neraka. Kita harus tumbuh di dalam jiwa kita, setiap hari harus begitu. Kenapa saya bilang begini? Kita tahu masuk surga. Kita tahu masuk surga nggak, Bu? Tahu nggak kita masuk surga? Nggak tahu. Takdir Allah. Maaf Bu, maaf. Di dalam Islam ada satu pembahasan yang terjadi persengketaan. Bukan pilpres saja sengketa. Ada masalah yang suka sengketa nggak selesai sampai sekarang. Masalah apa? Masalah takdir. Takdir kita ini masuk surga atau enggak udah ditetapkan dari dulu. Muncul perdebatan nggak akan pernah selesai. Oleh karenanya saya katakan begini, apakah masuk surga karena amal ibadah kita? Nggak ada yang tahu. Kita ini apakah semua masuk surga? Nggak ada yang tahu. Karena Nabi juga pernah menyebutkan surga neraka itu telah ditetapkan dari zaman azali. Masalahnya ulama kita berbeda pendapat. Disitulah kita nggak bisa masuk. Akhirnya bagaimana sikap kita? Di usia 40 ke atas, apa yang dikatakan baik tadi, rojak, bagus rojak itu. Tapi seiring waktu dalam hari-hari kita harus ada dua-duanya, rojak dan khauf. Cuma kalau ditanya, Bu, ada memang cerita sedikit. Ada cerita begini. Ada satu orang dengan Allah itu gembira aja, dengan Allah itu senang aja. Dia yakin dia masuk surga. Ada satu orang takut aja sama neraka, nangis saja kerjaannya. Tapi ini cerita, saya belum cross check cerita ini valid atau enggak. Tapi ini dianggap cerita di zaman Nabi dulu, Nabi Musa. Tapi sebelum cek, maka ibu jangan simpan dulu. Cerita ini gini, yang ketawa terus, gembira, dia yakin dia masuk surga karena Allah Maha Penyayang. Yang nangis, dia yakin dia akan masuk neraka, jadi nangis terus, takut. Lebih bagus mana? Ketika ditanya, kemudian jawabannya dianggap yang bagus itu adalah orang yang yakin masuk surga. Orang yang gembira terus, orang yang berharap optimis masuk surga, ternyata dianggap lebih bagus daripada orang yang sibuk nangis. Katanya begitu. Allah